mengenali semua percakapan yang terjadi pada perangkat elektronik di sekitarnya. Pada suatu saat dia menjadi sangat bingung karena hal yang belum pernah dia lihat atau dengar sebelumnya bisa ia dengar dan lihat, dan akhirnya dia pingsan karena itu. Keesokan harinya Tom terbangun dari pingsannya. Dia berencana untuk kembali ke sekolah setelah istirahat operasinya. Dia bertemu Danny di sekolah dan mengatakan kepadanya bahwa dia mencurigai Eugene atas keterlibatannya di insiden rumah Lucy malam itu. Dia mengatakan bahwa ponsel Eugene terhubung ke Wi-Fi Lucy tepat pada saat kejadian itu. Tetapi Danny masih tidak yakin dengan pernyataannya. Saat kembali ke kelas, Tom sengaja memeriksa transmisi data dari semua ponsel teman-temannya. Dia memilih untuk fokus memata-matai ponsel Eugene. Dia sangat terkejut ketika dia menemukan video Lucy diperkosa malam itu. Dari sini dia semakin yakin dengan kecurigaannya terhadap Eugene. Dengan kekuatan supernya dia langsung membuat ledakan kecil pada ponsel Eugene. Eugene shock, dan yang teman-temannya menertawakannya. Malam itu dia pergi ke pesta untuk memata-matai Eugene dan anak buahnya. Sekarang dia tahu bahwa geng Eugene terdiri dari 4 orang. Eugene adalah pemimpin geng itu. Lalu dia langsung menghampiri Eugene. Untungnya ada Danny yang menghentikan Tom dan Eugene untuk menyerang satu sama lain. Dia memimpin Tom keluar dari pesta untuk terakhir kalinya. Tom mengatakan kepadanya bahwa Eugene adalah pelaku insiden Lucy, tapi sayangnya dia masih menyangkal pernyataan Tom. Tom kembali mengunjungi Lucy untuk menghiburnya. Dari atas mereka melihat Eugene dan teman-temannya tertawa polos. Dia melihat ekspresi Lucy segera berubah sedih, yang berarti dia benar-benar tahu pelakunya adalah Eugene. Pesan yang tidak diketahui mulai dikirim ke Eugene sebagai awal balas dendam. Tom dari tempat tidurnya. Tom belajar cara meretas sistem menggunakan kekuatan supernya. Dia diam-diam meneror Eugene dan anak buahnya. Setelah menguasai teknik tadi malam, ponsel mereka diretas olehnya sehingga dia bisa melihat semua aktivitas yang mereka lakukan. Di malam yang sama, Tom memulai aksi hackingnya. Dari mematikan lampu di rumah mereka, sampai dia tidak sengaja merekam salah satu teman Eugene yang bernama Cass sedang masturbasi. Saat presentasi di sekolahnya, Tom meretas laptop yang digunakan oleh gurunya. Dia menyajikan video tentang pemeran masturbasi oleh Cass di kamarnya, dan membuat semua siswa tertawa, sehingga Cass yang menonton video juga merasa sangat malu. Sepulang sekolah Tom menceritakan kisah terbaru kepada Lucy yang sudah lama tidak ke sekolah. Dia sangat terhibur dengan cerita tersebut. Bersama dengan Tom yang diam-diam mengirim pesan ke Lucy, dia menggunakan nama samaran E-Boy dalam pesan, agar tidak diketahui oleh orang lain, termasuk Lucy. Saat mereka kembali dari tepi sungai, tanpa diduga Eugene dan anak buahnya menghadapi mereka. Eugene berpikir bahwa mereka berdua telah meneror mereka selama ini. Ketika Eugene ingin memukulinya, dia segera mengirim pesan yang tidak diketahui kepada mereka bahwa mereka menargetkan orang yang salah. Yang mereka kebingungan dan melihat-lihat siapa yang menjadi pusat pesan. Sehingga Tom dan Lucy mendapatkan kesempatan untuk melarikan diri dari mereka. Setelah mereka mencari di sekitar dan tidak dapat menemukan pengirim pesan, mereka berniat untuk mencuri mobil di pinggir jalan. Ketika mereka berhasil masuk ke mobil, tiba-tiba mobil terkunci secara otomatis, dan tidak bisa dibuka dari dalam. Ini bisa terjadi karena Tom yang telah meretas sistem mobil dari jauh. Dia mengancam Eugene. Melalui radio di dalam mobil dia bertanya mengapa mereka menyerang keluarga Lucy. Sambil membuat mobil penuh asap, dia sengaja mencoba untuk menakut-nakuti mereka, hingga membuat mobil terbakar. Dikarenakan Cass sangat takut, dia mengungkapkan bahwa mereka diperintahkan oleh seseorang bernama Katz. Setelah Tom mendapat jawaban, dia membiarkan mereka pergi dan mobilnya meledak. Tom telah mendapatkan informasi tentang Katz. Dia pergi untuk ke rumahnya untuk membalas dendam. Secara mengejutkan Danny juga di kediamannya. Televisi yang ditonton bersama temanya diretas oleh Tom. Lalu dia perlihatkan video mobilnya Katz. Dan membuat Katz terkejut, dia segera pergi dengan temannya untuk memeriksa kondisi mobilnya. Tom masuk ke dalam rumahnya. Setelah mereka keluar, dia menghancurkan semua perangkat elektronik di dalam rumah menggunakan kekuatannya. Secara kebetulan dia juga menemukan kotak penyimpanan obat Katz, dan mengambilnya dia dengan obat-obatan itu. Dia memiliki rencana yang brilian. Dia memasukkan potongan obatnya ke dalam banyak paket kecil, dan menempatkannya di mana Eugene dan anak buahnya tinggal. Dan kemudian dia meretas ke stasiun polisi untuk melaporkan Eugene dan anak buahnya, bahwa mereka terlibat dalam industri obat-obatan, dengan bukti yang telah Tom siapkan.
Hari berikutnya Eugene dan anak buahnya ditangkap oleh polisi bersama dengan bukti sementara. Pemotongan rekening banknya juga diretas oleh Tom, membuat saldo banknya habis. Pada malam berikutnya Tom diam-diam mendengarkan Katz di telepon dengan bosnya bernama Elman. Elman memberikan peringatan terakhir untuk mencari tahu siapa yang mengacaukan kegiatan mereka. Dari atas gedung Tom melacak keberadaan Ellen dengan segera, tapi dia tidak menemukan informasi apapun tentang Elman, seperti ada sesuatu yang melindunginya. Pada saat yang sama Katz memerintahkan anak buahnya yang tersisa untuk menemukan lokasi E-Boy, dengan cara menyita semua perangkat elektronik di daerah tersebut, namun mereka masih tidak tahu bahwa Tom tidak memerlukan alat hacking. Keesokan harinya dia menangkap sinyal dari kesepakatan obat antara Katz dan Elemen. Setelah dia menyelesaikan ujiannya, dia berencana untuk menggagalkan transaksi di malam hari dengan membakar semua narkoba. Nenek Tom yang khawatir dengan perilaku Tom yang berubah. Lalu ia menemui Danny dan meminta bantuannya untuk menjaga Tom. Danny setuju untuk membantu, sementara Tom tetap mengikuti mobil Katz. Sayangnya dia kehilangan jejak Katz di tengah perjalanan karena Katz telah melemparkan ponselnya di tempat sampah. Dengan ide luar biasa dari Tom, dia meretas satelit untuk melacak kendaraannya, dan akhirnya menemukannya. Dia melanjutkan perjalanannya ke markas mereka. Tom melihat banyak orang penjaga. Saat dia menyelinap di tempat itu, dengan pengetahuan barunya dia bisa melumpuhkan salah satu penjaga di sana. Lalu dia langsung membakar obat yang terletak tidak jauh dari lokasinya. Saat dia mau meninggalkan tempat itu, tiba-tiba Katz dan anak buahnya muncul dan memukuli Tom sampai dia hampir mati. Dalam situasi yang mendesak, dia mencoba membuat suara frekuensi tinggi dengan kekuatan supernya yang dapat mengganggu pendengaran semua orang. Dengan cara itu dia dapat melarikan diri dengan aman dari tempat itu. Tom bangun di tempat terpencil, di tepi sungai. Sementara itu Lucy masih menunggunya di sekolah, karena hari sebelumnya mereka telah berjanji untuk mengikuti ujian bersama. Pada saat Tom tiba di sekolah, ujian selesai. Lucy kecewa dengannya. Di luar sekolah, mereka sangat terkejut melihat mayat Katz tergantung di atas. Danny bertemu dengan Tom untuk melihat bagaimana keadaannya. Kemudian Tom bertanya kepada Danny siapa yang menjadi pembunuh. Dia menjawab bahwa itu mungkin tanggung jawab kawan kami. Sejak saat itu Tom merasakan bahwa semua masalah diakibatkan oleh dirinya dan kekuatan supernya. Dia kembali ke dokter yang telah mengoperasi kepalanya, dan meminta untuk mengeluarkan sisa pecahan handphone yang masih ada di otaknya. Dokter menolak karena pecahan handphone tersebut tertanam jauh di dalam otak Tom. Dengan kata lain, mengambilnya sama dengan membunuh Tom. Dia kembali ke rumah dengan menyesal dan bersalah untuk semua ini. Ketika dia memasuki rumah, Elman sedang menunggu di dalam. Dengan temanya, sambil menodongkan pistol ke kepala Tom. Nenek Tom juga menjadi sandera bagi mereka. Selama ini Elman sudah tahu kalau orang yang menggunakan nama E-Boy itu Tom. Bukan hanya itu, Elman juga tahu adidaya Tom meretas tanpa menggunakan alat elektronik. Ternyata dia mendapat semua informasi dari Danny, yang selama ini mengawasi Tom. Danny bersedia memberitahu informasi untuk uang. Elman memerintahkan Tom untuk meretas sistem bank, tempat di mana uang dapat ditransfer ke banknya. Pada awalnya Tom menolak untuk melakukannya, tetapi Ellen telah menangkap Lucy di gudang dan mengancam akan membunuhnya jika Tom tidak mematuhi perintahnya. Pada akhirnya Tom memilih untuk mematuhinya. Dia mulai meretas ke dalam sistem bank dan perlahan-lahan mengisi uang ke rekening bank Elman tanpa sepengetahuan siapapun. Tom meretas ke ponsel Eugene untuk memanggil polisi. Setelah beberapa saat polisi datang ke gudang untuk mencari daerah tersebut. Namun Eugene dan anak buahnya berhasil melarikan diri dari pencarian. Lucy yang melihat pistol di lantai langsung mengambil itu dan mengarahkan pistol ke Eugene dan anak buahnya. Kali ini dia berhasil melarikan diri dengan pistol Eugene. Ketika dia ingin meninggalkan tempat, dia bertemu Elman yang membawa Tom. Akhirnya dia kembali menjadi sandera, dan Elman memerintahkan Tom untuk mulai mengisi uang ke rekening banknya. Dalam situasi itu Tom mencoba menyelamatkan dirinya dan Lucy, dengan meretas ponsel mereka sampai meledak. Tom bisa keluar tetapi tiba-tiba dia dipukul oleh Elman dari di belakang, menggunakan pipa besi. Elman ingin membunuh Tom langsung karena dia sangat marah. Pada saat yang tepat Lucy muncul dengan pistol dan menembak Elman di tangan. Karena dia masih memiliki energi, dia memukul balik Lucy. Tom yang melihat pertarungan menjadi sangat marah. Jadi dia mengeluarkan sisa kekuatannya dengan mengumpulkan gelombang kejut dan melemparkannya ke Elman sampai dia mati dengan itu. Setelah malam itu Tom kembali koma.
dan sadar kembali setelah beberapa hari dia ditemani neneknya di rumah sakit. Untuk menjadi lebih baik sejak Elman meninggal, sekarang daerah tempat tinggal Tom damai dan tidak ada lagi kejahatan yang terjadi. Danny yang telah mengkhianati Tom ingin meminta maaf dengan memberi Tom uang yang dia terima dari Elman sebelumnya. Tom menolak uang itu, dan mengatakan bahwa tidak semuanya dapat dibayar dengan uang. Terungkap bahwa Danny lah yang merekam video malam itu. Pasti persahabatan mereka tidak akan pernah sama seperti sebelumnya. Sementara itu Tom dan Lucy mulai kencan pertama mereka. Mereka dapat memperoleh kembali ketenangan mereka. Dan sekarang Lucy tahu bahwa Tom memiliki kekuatan super untuk meretas, dan berpikir bahwa masih ada yang dapat dia gunakan untuk melakukan hal-hal baik. Subscribe untuk menonton lebih banyak video seperti ini dan jangan lupa nyalakan notifikasi, like untuk membantu channel ini dan share ke teman-teman dan sosial media kawan-kawan. Terima kasih telah menonton.